Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita coba lanjutkan pembahasan untuk materi matematika diskrit ya, menyambung materi yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu masih sama di topik relasi rekurensi gitu ya. Dimana pada pertemuan sebelumnya kemarin kita membahas terkait dengan solusi dari relasi rekurensi ketika persamaan karakteristiknya memiliki dua akar yang berbeda. Nah, nanti ada beberapa jenis lagi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Nah, di sini berikutnya ada di teorema yang kedua ini ya. Jadi diketahui C1, C2 itu bilangan real, kemudian C2 itu tidak nol. Jika persamaan karakteristik dari relasi rekurensinya itu berbentuk R kuadrat min C1 R min C2 sama dengan 0 itu memiliki satu akar gitu ya, katakanlah akarnya adalah R0, maka barisan AN adalah solusi dari relasi rekurensi AN sama dengan C1 AN min 1 plus C2 AN min 2 jika dan hanya jika apa? AN itu sama dengan alfa 1 R0 pangkat N ditambah alfa 2 N R0 pangkat N dengan N-nya dari 0, 1, 2, dan seterusnya. Dengan alfa 1, alfa 2 itu merupakan konstanta atau bilangan konstan ya. Jadi untuk teorema 2 ini yang membedakan dengan teorema 1 kemarin, kalau teorema 1 kemarin persamaan karakteristiknya memiliki dua akar yang berbeda gitu ya. Kalau di teorema 2 ini hanya memiliki satu akar. Nah, kira-kira bagaimana untuk contohnya? Ini bisa kita lihat pada contoh 5 ya. Kita diminta untuk menentukan solusi dari suatu relasi rekurensi AN sama dengan 6AN min 1 dikurangi 9AN min 2 dengan kondisi awalnya yaitu A0-nya 1 dan A1-nya adalah 6. Nah, di sini tahapannya masih sama seperti kemarin gitu ya. Kita misalkan AN sama dengan R pangkat N sehingga AN min 1 sama dengan R pangkat N min 1. Kemudian AN min 2 sama dengan R pangkat N min 2. Nah, untuk itu persamaannya tadi atau bentuk relasi rekurensi ini tadi dia menjadi seperti ini. AN-nya dibawa ke Rn, kemudian 6AN min 1 menjadi 6R pangkat N min 1 dikurangi 9AN min 2 itu sama dengan 9R pangkat N min 2. Nah, kemudian ini kedua ruas dibagi dengan R pangkat N min 2 ya, sehingga diperoleh R kuadrat sama dengan 6R dikurangi 9. Atau kalau kita jadikan 1, R kuadrat min 6R ditambah 9 sama dengan 0. Nah, di sini kalau kita faktorkan kan teman-teman bisa lihat ya di sini R min 3 gitu ya. Di sini dia kuadrat ya sama dengan 0 sehingga diperoleh R-nya sama dengan 3. Oke. Nah, selanjutnya berarti kita punya akar karakteristiknya itu adalah 3 gitu ya. Maka solusinya ini dengan berdasarkan pada pada teorema 2, berarti solusinya mana ini? AN sama dengan alfa 1 R0 pangkat N ditambah alfa 2 N R0 pangkat N, di mana R0-nya adalah akar dari persamaan karakteristiknya tadi ya. Nah, di sini ditulis lagi AN sama dengan alfa 1 R0 pangkat N ditambah alfa 2 N R0 pangkat N. Jadi karena tadi R0-nya itu 3, berarti kita tinggal mengganti saja ya di sini. Ini kan R0-nya ya. Jadi R0-nya sama dengan 3. Berarti kita bisa bawa ke sini. Ya. Kita bawa ke sini, berarti AN sama dengan alfa 1 3 pangkat N ditambah alfa 2 N kali 3 pangkat N. Kemudian di sini kita diberikan kondisi awal A0-nya dia sama dengan 1 gitu ya. A0 sama dengan 1. A0 sendiri berarti sama dengan alfa 1, N-nya di sini diganti dengan 0 ya. Berarti alfa 1 kali 3 pangkat 0 ditambah alfa 2 kali 0 kali 3 pangkat 0. Sementara di sini berarti A0 sama dengan ini kan 3 pangkat 0 sama dengan 1 ya. Berarti A pangkat 0 sama dengan alfa 1. Sementara yang belakang ini hasilnya adalah 0. Kemudian
kita manfaatkan kondisi awal yang kedua, yaitu A1 sama dengan 6 ya. Jadi di sini ada A1 sama dengan 6. Berarti tadi kan kita punya AN-nya ini, berarti A1 sama dengan alfa 1 3 pangkat 1 ditambah alfa 2 1 kali 3 pangkat 1. A1-nya 6, kemudian 3 pangkat 1 3, berarti 3 alfa 1, kemudian alfa 2 kali 1 kali 3 pangkat 1. 3 alfa 2. Atau ini kedua ruas dibagi dengan 3 gitu ya. Berarti dapat 2 sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2. Padahal tadi kita punya persamaan 1. Tadi kan alfa 1-nya sama dengan 1 gitu ya. Karena alfa 1 ditambah alfa 2 itu sama dengan 2, berarti apa? Alfa 2-nya sama dengan 1. Oke, berarti dari persamaan 1 dan 2 diperoleh alfa 1-nya 1, alfa 2-nya 2, sehingga solusinya seperti ini. AN sama dengan sebentar. Nah, AN sama dengan 3 pangkat N ditambah N kali 3 pangkat N. Jadi tinggal alfa 1-nya diganti 1, alfa 2-nya diganti dengan 1. Jadi itu jawaban dari kasus pada contoh 5 ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada teorema 3 ya, dimana ini jenis relasi rekurensi linear homogen yang lain gitu ya. Jadi misal diketahui C1, C2, C3 sampai dengan CK itu bilangan real gitu ya. Kemudian persamaan karakteristik R pangkat K min C1, R pangkat K min 1, dan seterusnya sampai dengan CK itu sama dengan 0, itu mempunyai K akar yang berbeda. Katakanlah itu adalah R1, R2 sampai dengan RK ya, yang mana semuanya ini merupakan bilangan yang berbeda. Maka barisan AN adalah solusi dari relasi rekurensi ini. AN sama dengan C1 AN min 1 ditambah C2 AN min 2 ditambah dan seterusnya ditambah CK AN min K. Jika dan hanya jika AN itu sama dengan alfa 1 R1 pangkat N ditambah alfa 2 R2 pangkat N ditambah dan seterusnya ditambah alfa K RK pangkat N, dimana N-nya dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Dengan alfa 1, alfa 2, dan seterusnya sampai dengan alfa K itu merupakan bilangan yang konstan. Nah, di sini kalau teman-teman cermati, teorema 3 ini sebenarnya adalah perumuman dari teorema 1 kemarin. Kalau teorema 1 kemarin, itu persamaan karakteristiknya mempunyai 2 akar yang berbeda. Nah, kalau teorema ketiga ini dia lebih umum lagi, lebih banyak akarnya. Jadi katakanlah ada K akar yang berbeda. Oke, selanjutnya kita lihat contoh 6 ya. Di sini jadi misalkan relasi rekurensinya adalah AN sama dengan 6 AN min 1 min 11 AN min 2 ditambah 6 AN min 3. Dengan A0-nya 2, A1-nya 5, dan A2-nya adalah 15. Nah, di sini langsung saja ya. Untuk persamaan karakteristiknya, teman-teman sudah mulai terbiasa gitu ya menentukan persamaan karakteristiknya. Jadi kalau solusi relasi rekurensinya ini AN sama dengan 6 AN min 1 min 11 AN min 2 ditambah 6 AN min 3, persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 3 min 6R kuadrat min 11R ditambah 6. Atau ini kalau kita jadikan satu gitu ya, R pangkat 3 min 6R kuadrat plus 11R min 6 sama dengan 0. Nah, di sini akar-akarnya adalah 1, 2, 3. Nah, ini untuk mencari akar-akarnya teman-teman bebas, mau pakai pemfaktoran boleh, mau pakai Horner juga boleh. Nah, di sini misalkan saya pakai Horner gitu ya. Berarti di sini 1 min 6, 11 min 6 gitu ya. Saya pakai Horner. Nah, di sini salah satu faktor dari min 6 itu tidak lain adalah 1 gitu ya. Saya ambil 1 di sana, berarti 1 di sini 1, di sini berapa? Sini min 5 ya. Kemudian min 5 kali 1 min 5, berarti di sini 11 tambah min 5, di sini 6, 6 kali 1 6, di sini 0. Oke. Berarti R yang pertama itu adalah 1. Kemudian
faktor dari 6 itu tidak lain adalah 2 gitu ya. Kita coba untuk 2, di sini 1, berarti di sini 2, sini min 3. Min 3 kali min 2, sini min 6. 6 sama min 6 nilainya adalah 0. Nah, dari sini yang terakhir ini dapat, yang kedua dulu, yang ini ya. Di sini R2-nya berarti sama dengan 2 gitu ya. Kemudian di sini 1 dan di sini min 3, faktornya 3 gitu ya. 1 kali 3. Nah, berarti di sini R yang ketiga itu adalah 3. Ini salah satu contoh aja untuk mencari akar karakteristiknya. Kalau teman-teman lebih nyaman gitu ya, lebih mudah menggunakan pemfaktoran juga tidak apa-apa, bebas. Oke, berarti kita dapat 3 akar yang berbeda, yaitu akar yang pertama 1, yang kedua 2, yang ketiga adalah 3. Maka solusinya tadi kan bentuk umumnya ini ya. Bentuk umumnya adalah AN sama dengan alfa 1 R1 pangkat N ditambah alfa 2 R2 pangkat N ditambah alfa 3 R3 pangkat N. Berarti tinggal kita ganti aja R1, R2, dan R3-nya. Berarti AN ya, jadi solusinya bentuk umumnya adalah ini. AN sama dengan alfa 1 kali 1 pangkat N ditambah alfa 2, 2 pangkat N ditambah alfa 3, 3 pangkat N. Nah, selanjutnya kita manfaatkan kondisi awal yang diberikan. Di sini ada A0 sama dengan 2. Di sini A0 sama dengan 2 ya. Berarti A0 sama dengan alfa 1 kali 1 pangkat 0, kemudian alfa 2 kali 2 pangkat 0, alfa 3 kali 3 pangkat 0. Nah, berarti karena A0-nya 2, di sini seharusnya adalah 2 ya. Nah, di sini 2 sama dengan alfa 1 ditambah alfa 2 ditambah alfa 3 ya. Kemudian kondisi berikutnya itu adalah A1 ya. A1-nya dia sama dengan 5. Di sini ada A1 sama dengan 5. Berarti A1 sama dengan alfa 1 kali 1 pangkat 1 ditambah alfa 2 kali 2 pangkat 1 ya. N-nya diganti 1. Kemudian ditambah alfa 3 kali 3 pangkat 1. Ya, A1-nya tadi 5, berarti di sini 5 sama dengan ini 1 pangkat 1, 1, berarti di sini alfa 1. 2 pangkat 1, 2, berarti di sini 2 pangkat alfa 2 kali alfa 2. Di sini 3 pangkat 1, berarti di sini 3 alfa 2. Nah, ini kita namai persamaan 2. Yang tadi di atas ini kita namai persamaan 1 gitu ya. Oke, kemudian kondisi berikutnya A2 sama dengan 15 ya. Di sini A2 sama dengan alfa 1, 1 pangkat 2 ditambah alfa 2, 2 pangkat 2 ditambah alfa 3, 3 pangkat 2. Nah, berarti di sini 15 sama dengan alfa 1 ditambah 4 alfa 2 ditambah 9 alfa 3. Oke, nah di sini ada 3 persamaan dengan 3 variabel gitu ya. Nah, teman-teman bisa menyelesaikan dengan menggunakan eliminasi, substitusi, atau campuran, atau menggunakan eliminasi Gauss-Jordan, itu bebas ya, monggo. Nanti silahkan dicoba, dimana hasilnya itu adalah alfa 1-nya sama dengan 1, alfa 2-nya sama dengan min 1, dan alfa 3-nya nanti sama dengan 2. Sehingga tadi kan kita sudah punya bentuk bentuk umumnya seperti ini ya. Bentuk umum dari solusinya, kemudian kita gantikan nilai alfanya sama nilai R-nya, sehingga diperoleh 1 kali 1 pangkat N, ditambah alfa 2-nya min 1, R2-nya 2, berarti min 1 kali 2 pangkat N, ditambah alfa 3-nya 2, R3-nya 3, berarti 2 kali 3 pangkat N. Nah, di sini berarti 1 kali 1 pangkat N kan 1 ya, kemudian min 1 kali 2 pangkat N berarti min 2 pangkat N, 2 kali 3 pangkat N tetap. Jadi solusinya adalah ini yang dikasih tanda tebal ini ya. Jadi AN sama dengan 1 min 2 pangkat N ditambah 2 kali 3 pangkat N. Oke, jadi seperti itu untuk contoh kasus dari relasi rekurensi ketika persamaan karakteristiknya memiliki K akar yang berbeda. Oke, selanjutnya di sini kasusnya adalah persamaan karakteristiknya memiliki T akar yang berbeda dan berturut-turut itu
ada beberapa banyak gitu ya. Jadi ada R1, R2, R3 sampai dengan R3 akar berbeda, di mana masing-masing akar R1 itu ada sebanyak M1, kemudian R2-nya sebanyak M2, dan seterusnya sampai dengan RT-nya itu sebanyak MT, dengan M1, M2 sampai dengan MT itu kalau dijumlah sama dengan K ya. Kenapa? Karena di sini tadi kan polinomial derajat K, otomatis akarnya itu paling banyak itu adalah K gitu ya. Nah, di sini maka barisan AN adalah solusi dari relasi rekurensi. Ini AN sama dengan C1 AN min 1 plus C2 AN min 2 plus dan seterusnya plus CK AN min K. Jika dan hanya jika AN itu sama dengan alfa 1,0 ditambah alfa 1,1 N ditambah dan seterusnya ditambah alfa 1, M1 min 1 N pangkat M1 min 1 kali R1 pangkat N. Jadi ini mengacu pada M1. M1 itu adalah banyaknya akar R1 ya. Kemudian ditambah dengan yang bersesuaian dengan R2. R2 tadi berapa? M2. Berarti bentuknya seperti ini. Alfa 2,0 ditambah alfa 2,1 kali N ditambah dan seterusnya ditambah alfa 2M 2 min 1 N pangkat M2 min 1 ya. Kenapa M2? Karena M2 tadi menunjukkan banyaknya akar R2 ya. Kemudian di sini dikalikan R2 pangkat N. Ditambah dan seterusnya ditambah katakanlah akar yang terakhir tadi adalah RT gitu ya, dimana banyaknya akar RT itu adalah MT, sehingga untuk yang terakhir di sini alfa T, 0 ditambah alfa T, 1 N ditambah dan seterusnya ditambah alfa T M T min 1 N N pangkat MT min 1 dikalikan dengan RT pangkat N, di mana N-nya itu berjalan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dengan A1J, ini AIJ ya seharusnya, bukan 1. Dengan AIJ gitu ya, itu konstan. Kemudian I-nya itu terletak antara 1 dengan T ya. Jadi I itu kan menunjukkan banyaknya akar yang berbeda tadi, R1, R2 sama dengan RT tadi. Kemudian J-nya itu mengacu pada ada sejumlah berapa banyak sih setiap akarnya gitu. Jadi J-nya dari 0 sampai dengan MI min 1 ya. Tetap bergantung pada I. Oke, jadi solusinya itu bentuknya seperti ini ya. Yang AN yang di sini ini solusinya. Jadi ketika kita diminta menentukan solusinya ya mengacunya ke sini. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat contoh dari penerapan teorema sebelumnya tadi ya. Jadi di sini misalkan diminta untuk menentukan solusi dari relasi rekurensi AN sama dengan min 3 AN min 1 dikurangi 3 AN min 2 dikurangi AN min 3 gitu ya, dengan A0-nya 1, A1-nya min 2 dan A2-nya adalah min 1. Nah, langsung saja seperti untuk contoh sebelumnya ya, kita langsung menuju ke persamaan karakteristiknya. Bentuk relasi rekurensi ini persamaan karakteristiknya tidak lain adalah R pangkat 3 sama dengan min 3R kuadrat min 3R. Kemudian di sini adalah min 1 ya, harusnya di sini ya. Karena di sini kan min AN min 3 ya, berarti di sini adalah min 1. Ini bukan penjumlahan tapi pengurangan. Sehingga ini kalau dijadikan satu ruas dikumpulkan gitu ya, hasilnya adalah R pangkat 3 ditambah 3R kuadrat ditambah 3R ditambah 1 sama dengan 0. Nah, ini tidak lain kalau teman-teman perhatikan sebenarnya adalah bentuk penjabaran dari bentuk perpangkatan ini, R plus 1 pangkat 3 sama dengan 0. Nah, dari sini kan pasti sudah tahu ya teman-teman, R-nya berarti sama dengan min 1. Ini kemudian M-nya ada sebanyak 3. Nah, ini kalau teman-teman
perhatikan di sini ternyata hanya ada satu akar gitu ya. Kalau di teorema sebelumnya tadi kan mengatakan bahwa di sini ada T akar yang berbeda gitu ya. Bagaimana kalau misalkan akarnya cuma satu seperti contoh tadi? Ya berarti ketika akarnya ada satu, katakanlah R1, kemudian sebanyak M1 gitu ya. Berarti nanti solusinya ya berhenti di baris pertama ini saja. Ya. Berhentinya di sini. Oke. Kita lanjutkan. Nah, berarti AN-nya sama dengan alfa 1,0 ditambah alfa 1,1. N ditambah alfa 1,2 N kuadrat R pangkat N. Nah, di sini nanti R-nya itu adalah min 1 ya. Nah, di sini AN itu sama dengan alfa 1,0 kali, ini langsung dijabarkan ya. Min 1 pangkat N ditambah alfa 1,1 N kali min 1 pangkat N ditambah alfa 1,2 N kuadrat min 1 pangkat N. Nah, tadi diketahui kondisi awalnya itu adalah A0-nya 1, A1-nya min 2, A2-nya adalah min 1. Nah, di sini kita manfaatkan A0 sama dengan 1. Berarti apa? A0 sama dengan alfa 1,0 min 1 pangkat 0. Di sini N-nya ya, N-nya yang di sini nanti diganti menyesuaikan kondisi awal yang kita gunakan. Berarti untuk yang pertama di sini pangkat 0, kemudian alfa 1,1 kali 0 kali min 1 pangkat 0. Jelas di sini nanti hasilnya 0. Kemudian di sini alfa 1,2 kali 0 kuadrat kali min 1 pangkat 0. Di sini juga 0. Berarti hasilnya adalah A0-nya tadi 1 ya. Berarti 1 sama dengan alfa 1,0. Oke. Nah, kita lanjutkan kondisi awal berikutnya, yaitu A1 sama dengan min 2. Berarti kita punya A1 sama dengan alfa 1,0 kali min 1 pangkat 1, dan seterusnya. Berarti N-nya diganti ya, di sini 1, di sini pangkat 1, di sini jadi 1 kuadrat, di sini 1. Nah, berarti hasilnya adalah di sini min 2 sama dengan min alfa 1,0 dikurangi alfa 1,1 dikurangi alfa 1,2, atau kita bisa nyatakan dalam bentuk lain, yaitu 2 sama dengan alfa 1,0 ditambah alfa 1,1 ditambah alfa 1,2. Nah, di sini kita udah punya dua persamaan lah ya, di sini kita namainya. Nah, selanjutnya kondisi awal yang terakhir yang diketahui itu A2 sama dengan min 1 ya. Berarti kita punya apa di sini? N-nya diganti dengan 2 ya. Berarti di sini A2, di sini pangkat 2, di sini 2 kali min 1 pangkat 2, di sini 2 kuadrat. Di sini di sini harusnya dia pangkat 2 ya. Di sini pangkat 2. Oke. Nah, di sini akhirnya hasilnya berapa? A2-nya tadi kan min 1 ya. Di sini min 1, kemudian di sini min 1 kuadrat berarti alfa 1,0. Kemudian di sini 2 kali min 1 kuadrat berarti 2 kali alfa 1,1. Kemudian ditambah di sini 2 kuadrat min 1 kuadrat berarti 4 kali alfa 1,2. Nah, di sini ini kan alfa 1,0 bisa langsung masuk ya, di sini 1, di sini 1. Berarti menjadi sistem persamaan linier 2 variabel. Nah, ini teman-teman monggo menyelesaikannya bisa menggunakan eliminasi, substitusi, campuran, atau Gauss Jordan, atau apapun itu yang paling enak buat teman-teman yang mana itu bebas ya. Sehingga diperoleh alfa 1,0-nya tadi 1 ini ya. Kemudian nanti alfa 1,1-nya 3, alfa 1,2-nya adalah min 2. Maka solusinya adalah ini AN sama dengan tadi kan di sini ya, berarti tinggal kita ganti aja alfa 1,0, alfa 1,1 sama alfa 1,2-nya dengan yang sudah diperoleh sama R-nya diganti sekalian ya. Berarti AN-nya sama dengan 1 ditambah 3N min 2N kuadrat kali min 1 pangkat N. Oke, jadi kurang lebih seperti itu teman-teman untuk beberapa bentuk gitu ya dari relasi rekurensi linier yang homogen ketika kita ingin menentukan solusinya. Oke, saya rasa untuk sesi kali ini cukup sampai di sini ya. Nanti monggo silahkan dipelajari kembali
Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila masih ada kekurangan atau ada yang kurang berkenan gitu ya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.